Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah SPD. Saya bertugas di SMP Negeri Sore 2, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 8, yaitu pada materi sistem pernapasan pada manusia. Submateri kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan manusia beserta upaya pencegahannya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning, metode pembelajarannya diskusi dan presentasi. Mohon kepada Bapak dan Ibu penguji untuk memberikan saran, kritik, atau masukan supaya pembelajaran saya di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya nanti pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, Ketua kelas boleh langsung disiapkan. Perhatikan seluruhnya, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sustriani, hadir. Anggi Aini, Cindy, nggak masuk. Cindy, apa keterangannya? Alfa. Tidak adakah dia mengirim kabar hari ini? Kalian nggak ada bilang? Oke. Berarti Alfa dia ya. Dela juga masih Alfa. Tidak ada kabar sampai hari ini? Tidak. Kemudian Erlan, Nidal, Putra, Juan, Kabil, hadir.
pada sistem pernapasan kita. Ya, jadi setidaknya kita tahu kalau pola hidup kita tidak sehat nanti akan seperti apa atau penyakit apa yang akan menyerang organ sistem pernapasan kita. Jadi itu manfaat kita mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kemudian bagaimana cara mencegah dan menanggulangi penyakit tersebut. Itu manfaat pembelajaran. Pembelajaran kita pada hari ini bertujuan ya. Jadi nanti melalui kegiatan diskusi dan literasi anak-anak ibu semua bisa mendefinisikan pengertian gangguan pada sistem pernapasan serta bagaimana cara penanggulangannya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti melalui diskusi dan literasi juga anak-anak ibu bisa menyebutkan penyakit-penyakit apa saja yang dapat terjadi pada sistem pernapasan manusia. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, jadi nanti melalui diskusi juga kalian bisa mengetahui atau bentuknya ya. Untuk teknik penilaian hari ini ibu ambil dari 3 aspek. Yang pertama ada penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini nanti ada toleransi, kemudian kerjasama, kemudian aktif ketika kalian berdiskusi ataupun nanti waktu presentasi. Nah, penilaian yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti ibu ambil dari tes tertulis ya. Ada tes nanti di awal pembelajaran, kemudian ada post test di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ibu ambil nanti ketika kalian diskusi dan presentasi. Jadi ibu harap sebelum melanjutkan pembelajaran, ibu punya ice breaking dulu ya. Nama ice breakingnya itu senam otak. Apa sih tujuan senam otak ini? Salah satunya meningkatkan fokus otak, kemudian menghilangkan stres, kemudian bukan malah stres ya, kata ibu biar otaknya sehat. Boleh. Kalau otak sudah fresh, nanti sehat jadinya. Apapun yang kita lakukan pasti menjadi lebih bersemangat. Ya, meningkatkan fokus, menghilangkan stres, kemudian menambah daya ingat. Ini namanya senam otak. Bisa anak-anak ibu semua yang minta berdiri, kita mulai breaking-nya. Ya, ayo muda. Ayo. Yang bagus, ganti lagi. Boleh pakai payung belajarnya.
Free test. Boleh anak-anak semua keluarkan bukunya? Kita akan mengerjakan soal free test. Yuk, ayo keluarkan bukunya. Sudah dikeluarkan semua bukunya? Sudah. Kita mulai soal yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit asma? Apa yang kalian ketahui tentang penyakit asma? Sudah? Nah, lanjut ke soal nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit TBC? Pernah dengar TBC? RKPD? Silakan kalian lihat-lihat dulu. Infeksi saluran pernapasan jauh lebih sering terjadi dibandingkan dengan infeksi sistem organ tubuh lain dan berkisar dari flu biasa dengan gejala serta gangguan yang relatif ringan sampai pneumonia berat. Pada tahun 1969, sekitar 158.900 orang meninggal dunia karena kanker paru-paru. Sejak pertengahan tahun 1950, kanker paru-paru menduduki peringkat pertama dari urutan kematian akibat kanker pada pria. Dan pada tahun 1987, kanker paru-paru menggantikan kanker payudara sebagai penyebab kematian akibat kanker paling sering pada perempuan. Angka insiden kanker paru-paru terus mencuat ke tingkat membahayakan dan prevalensi saat ini kira-kira 25 kali lebih tinggi daripada 50 tahun yang lalu. Insiden penyakit pernapasan kronik, terutama emfisema paru. Dari artikel yang sudah kalian baca, kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari artikel yang sudah kalian baca itu? Boleh mulai dari kelompok Rabil. Apa pertanyaan yang muncul dari artikel yang sudah dibaca? Selain penyakit kanker paru-paru, penyakit lain apa saja yang menyerang sistem pernapasan manusia, Bu? Oke, dari kelompok Rabil, dari stimulus itu muncul pertanyaan. Selain kanker paru, kira-kira penyakit lain apa saja yang bisa terjadi pada sistem pernapasan manusia? Kemudian dari kelompok lain, kelompok Adel, ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana upaya pencegahan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Dari kelompok Adel muncul pertanyaan. Bagaimana upaya pencegahan pada penyakit sistem pernapasan manusia? Jadi kelompok Adel itu bertanya tentang
mendekatkan kepalanya diskusi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang sistem pernapasan pada manusia. Nama organ sistem respirasi yang mengalami gangguan atau kelainan. 1. Ada hidung. Nama penyakitnya flu. Penyebabnya virus yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua, ada hidung juga. Nama penyakitnya rinitis. Penyebabnya terjadi peradangan pada rongga hidung. Yang ketiga, hidung. Nama penyakitnya sinusitis. Penyebabnya terjadi peradangan pada rongga hidung bagian atas. Upaya pencegahannya, 1. Flu, yaitu rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan
mengamati makanan atau penggunaan benda pribadi seperti gelas atau botol minum. Menjauhkan diri dari orang lain setidaknya sampai 24 jam setelah demam turun. Memakai masker bila keluar rumah, menutup mulut dan bagian dengan tisu saat bersin atau batuk, lalu buanglah tisu dan cuci tangan sesudahnya, serta pemberian vaksin influenza. 2. Upaya pencegahan rinitis. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin. Cuci barang-barang seperti tirai, bantal, spray, dan sarung bantal, serta boneka secara rutin. Bersihkan permukaan barang atau perabot dalam rumah dengan kain lap basah yang bersih. Jangan memasukkan pakaian yang lembab ke dalam lemari pakaian atau menjemur pakaian di dalam ruangan tertutup. Pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik. Mandikan hewan peliharaan secara rutin bagi yang memilikinya. Jangan biarkan hewan peliharaan masuk ke ruangan yang beralaskan karpet. Bersihkan karpet secara rutin dengan alat penyedot debu. Jaga kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, seimbang, olahraga teratur, cukup tidur, dan mengelola stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pernapasan pada manusia. Mulai. 1. Nama penyakit faringitis. Nama organ sistem respirasi yang mengalami gangguan atau kelainan adalah faring. Penyebabnya terjadi peradangan pada faring. Yang kedua, laringitis. Nama organ sistem respirasi yang mengalami gangguan atau kelainannya adalah laring. Penyebabnya terjadi peradangan pada laring. Yang ketiga, tonsilitis. Penyebabnya terjadi infeksi bakteri. Yang keempat, difteri. Nama organ sistem respirasinya laring. Penyebabnya adanya penyumbatan oleh lendir akibat dari bakteri. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama organ paru-paru. Nama penyakit coronavirus. Penyebab terinfeksi oleh virus COVID-19. Nama organ paru-paru. Nama penyakit pneumonia. Penyebab adanya gangguan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Nama organ bronkus. Nama penyakit asma. Penyebab seluruh pernapasan mengalami penyempitan karena adanya peradangan pada saluran pernapasan. Upaya pencegahan. 10. Coronavirus. Hindari menyentuh area wajah, pakai masker, menjaga jarak fisik, hindari keramaian dan ruang berventilasi buruk, sering mencuci tangan. Ya, silakan kelompok 1. Apa penyebab penyakit asma? Dan bagaimana cara pencegahannya? Oke, dari kelompok 1 bertanya penyebab dan cara pencegahan penyakit asma. Silakan dijawab kelompok 3. Penyebabnya saluran pernapasan mengalami penyempitan karena ada peradangan pada saluran pernapasan. Cara pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot tenaga, deterjen cucian. Jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Gunakan kasur dan bantal sintetis atau jika tidak ada. Gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Jemur dan tepuk kasur secara rutin. Nah, itu dia tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Oke, bisa diterima. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi
Menjaga kesehatan organ pernapasan sangatlah penting agar Anda tidak mudah terserang penyakit di atas. Berikut cara mencegah penyakit pernapasan sebagai upaya pencegahan. Pencegahan penyakit pernapasan manusia juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin di dokter, terutama berlaku untuk penyakit paru-paru yang terkadang tidak terdeteksi hingga gejala menjadi serius dan parah. Selama pemeriksaan, penyediaan layanan kesehatan akan mendengarkan keluhan terkait pernapasan Anda. Pemeriksaan rutin juga dapat mengenali infeksi yang muncul. Badannya kurus, ya, semakin hari semakin kurus. Disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Nah, yang selanjutnya nih, yang seperti tadi ada dikatakan kawan kalian, ada sinusitis. Sinusitis ini biasanya di saluran hidung. Pernah dengar? Pernah? Sinusitis yaitu peradangan pada rongga hidung. Biasanya kambuh-kambuhan ini, cuaca dingin atau terkena debu, kambuh dia. Kalau sudah meradang nanti dia akan mengalami sulit bernafas atau sesak nafas. Itu untuk sinusitis. Kemudian yang selanjutnya ada rinitis. Rinitis ini adalah gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tetapi bisa juga terhadap reaksi alergi, misalnya cuaca dingin atau cuaca panas itu bisa menimbulkan alergi. Kemudian bisa karena debu, ya. Kadang kita kalau kena debu ada yang langsung bersin-bersin, batuk-batuk. Ada yang seperti itu? Ada. Kemudian yang selanjutnya ada pleuritis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Lihat di situ gambarnya, peradangan, sehingga nanti itu yang akan menimbulkan penyakit. Yang selanjutnya ada faringitis. Pernah dengar? Tadi ada ya dibahas faringitis ya. Faringitis itu adalah radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Yang selanjutnya ada laringitis. Laringitis ini adalah radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi. Infeksinya itu bisa karena terlalu banyak minum alkohol, kemudian terlalu banyak merokok, tuh ya. Jadi jangan coba-coba merokok dulu di usia sekarang, nanti saja, karena bisa menimbulkan penyakit. Yang selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis ini adalah radang pada cabang tenggorokan, ya. Biasanya akan disertai dengan batuk-batuk juga pada orang yang menderita bronkitis. Yang selanjutnya ada asifikasi. Asifikasi ini adalah gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen, ya, sehingga menyebabkan keracunan. Itu untuk asifikasi. Yang pembelajaran, silakan boleh bantu Erwan bacakan kesimpulannya, boleh berdiri. Kesimpulan, menjaga kesehatan organ pernapasan sangatlah penting agar Anda tidak mudah terserang penyakit di atas. Berikut cara mencegah penyakit pernapasan sebagai upaya pencegahan. Pencegahan penyakit pernapasan manusia juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin ke dokter, terutama berlaku untuk penyakit paru-paru yang terkadang tidak terdeteksi hingga gejala menjadi serius dan parah. Selama pemeriksaan, penyedia layanan kesehatan akan mendengarkan keluhan terkait pernapasan Anda. Pemeriksaan rutin juga dapat mengenali infeksi yang muncul pertama kali sehingga dokter dapat melakukan pengobatan lebih awal. Hindari paparan polusi terhadap lama dan sering. Selalu gunakan masker. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Pembelajaran hari ini sudah cukup baik karena untuk anak-anak ibu semua sudah berpartisipasi
sudah bekerja sama dengan baik, kemudian yang masih diam-diam juga hari ini sudah mulai ikut aktif. Semoga untuk kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bersemangat supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Boleh silakan. Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang? Karena metode pelajaran sudah membuatkan aktif dalam pembelajaran. Oke. Senang karena dia sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Boleh kasih aplaus untuk kita semua hari ini? Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Nah, selain itu, kalau Ibu minta kalian boleh berdiri semuanya? Ya. Nah, kalau Ibu minta pembelajaran kalian berdasarkan perasaan kalian, kalian pilih emot yang mana dari dua emot itu? Yang mana? Boleh diperagakan 1, 2, 3. Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah cukup menyenangkan. Boleh kasih aplaus untuk kita semua hari ini? Ya. Ada ya? Lanjut nomor 3. Lanjut 4. Ya. Lanjut lagi nomor 4. Sudah? Lanjut. Terima kasih anak-anak ibu semua untuk pembelajaran hari ini. Sudah baik. Semoga kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan itu kita akan membuat poster tentang bahaya merokok. Jadi anak-anak ibu semua, tolong nanti dibaca materinya dan dipersiapkan alat-alat dan bahannya untuk proses pembuatan poster. Ya? Oke, kita tutup. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini memiliki manfaat. Boleh ketua kelas pimpin kawannya untuk berdoa menutup pembelajaran. Perhatikan seluruhnya, siap gerak berdoa mulai. Berdoa